Soe bersama para wisudawan memasuki ruangan. Diiringi Mars STT Soe, hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin disilakan duduk. Doa pembukaan dipimpin oleh Pendeta Honia Banunaek. Di hadapan hadiratmu ya Allah yang hidup, pada pagi hari ini kami datang kepadamu dengan pengucapan syukur bahwa hanya oleh anugerahmu, hanya oleh karena kasihmu kami ada pada acara pagi hari ini, acara rapat terbuka Senat Sekolah Tinggi Teologi Soe pada pagi hari ini. Kami berdoa mohon tuntunanmu, penyertaanmu, dan perlindunganmu, hikmatmu atas kami semua dalam acara kegiatan kami pada pagi hari ini. Terpuji namamu Tuhan, akhirnya acara rapat Senat terbuka Sekolah Tinggi Teologi Soe pada pagi hari ini kami buka hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Pembukaan rapat terbuka Senat Sekolah Tinggi Teologi Soe oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Soe Sutanto Jeffrey Kase MTH. Saya sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teologi Soe dengan memohon pertolongan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka saya membuka
Rapat terbuka Senat Sekolah Tinggi Teologi SOE, wisuda ke-10 dengan pertolongan Tuhan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin disilahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, rakyatku semuanya, jiwanya bangunlah Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hadirin disilahkan duduk. Pembacaan surat keputusan Ketua tentang lulusan program studi pendidikan agama Kristen, dan program studi misiologi dilanjutkan dengan pelantikan. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi SOE nomor 13/STT SOE /20 /Angkarum 1/2022 tentang wisuda program sarjana pendidikan agama Kristen. Ketua Sekolah Tinggi Teologi SOE menimbang satu dan seterusnya, mengingat 1. Statuta Sekolah Tinggi Teologi SOE, 2. Pedoman Kurikulum S1 Pendidikan Agama Kristen, 3. Kalender Akademik Sekolah Tinggi Teologi SOE 2021-2022. Memperhatikan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi SOE nomor 40/STT SOE /30/Angkarum 10/2021 tentang yudisium program sarjana pendidikan agama Kristen. Memutuskan, menetapkan, pertama, mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan telah lulus ujian kesarjanaan dan telah memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administrasi untuk diwisuda dari program sarjana pendidikan agama Kristen di Sekolah Tinggi Teologi SOE. Kedua, mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administrasi jenjang kesarjanaan dan telah dinyatakan lulus berhak menggunakan gelar kesarjanaannya, yaitu Sarjana Pendidikan Agama Kristen atau disingkat SPD di belakang namanya. Ketiga, keputusan ini berlaku pada tanggal dikeluarkan dan apabila dalam penetapannya terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di SOE pada tanggal 20 Januari 2022, tertanda Ketua Sekolah Tinggi Teologi SOE, Sutanto Jeffrey Kase,
MTH. Lampiran Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi SOE nomor 13 garing STT SOE garing 20 garing angka rum 1 garing 20 2022. Pelantikan. Dewan Kurator disilahkan berdiri. Sarjana Pendidikan Agama Kristen. Afliana Ruth Poli, tempat tanggal lahir SOE 15 April 1982 dengan judul skripsi Peranan Orang Tua Tunggal bagi Perkembangan Psikologi Remaja Kristen di RT 3 Desa Melalete. Antoneta Benu, tempat tanggal lahir Tumu 26 Juni 1993 dengan judul skripsi Peranan Orang Tua terhadap Efektivitas Pembelajaran dari Rumah untuk meningkatkan prestasi belajar anak di masa pandemi COVID-19 di RT 6 RW 3 Desa Oenlasi, Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Aplonia Taopan, tempat tanggal lahir Oibaki 7 April 1997 dengan judul skripsi Efektivitas Penggunaan Alat Peraga dan Dampaknya bagi Minat Belajar Anak di PAUD Elim Teas. Aplonio Kapnani, tempat tanggal lahir Suni 27 April 1992 dengan judul skripsi Peranan Guru PAK dalam Asesmen Pembelajaran untuk Meningkatkan Kompetensi Belajar Siswa di SD Impres Bunu. Desiandri Damaris Nuban, tempat tanggal lahir Kupang 20 Desember 1993 dengan judul skripsi Pentingnya Kemampuan Membaca terhadap Penguasaan Materi Pendidikan Agama Kristen di SMPTK Gloria Meopae. Febri, tempat tanggal lahir Sea 7 Februari 1998 dengan judul skripsi Peranan Guru Pendidikan Agama Kristen dalam Mengatasi Kenakalan Siswa Kelas 8 SMP Negeri Oebaki. Merlinda Haninuna, tempat tanggal lahir Oel Nitbani 8 Mei 1998 dengan judul skripsi Pentingnya Model Pembelajaran Kontekstual terhadap Peningkatan Hasil Belajar PAK Siswa Kelas 10 SMA Negeri 2 Fatuleu.
Ika Taunu, tempat tanggal lahir Kiubaat 11 September 1996 dengan judul skripsi Pengaruh Keterampilan Mengadakan Variasi terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Pembelajaran PAK kelas 10 IPA 3 SMA Negeri 1 Amanuban Selatan. Yuni Yuriana Nuban, tempat tanggal lahir Kiutenu 11 Juli 1995 dengan judul skripsi Manajemen Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di SD Impres Batnun, Kecamatan Amanuban Selatan. Yohana Seran, tempat tanggal lahir Fatuk Nutuk 6 Juni 1999 dengan judul skripsi Korelasi antara pembelajaran daring dan motivasi belajar siswa kelas 12 IPA 1 SMA Kristen Atambua. Mada Merderina Benu, tempat tanggal lahir Bena 9 Oktober 1995 dengan judul skripsi Pentingnya Metode Tanya Jawab untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik kelas 5 di SD Impres Tuapanan Amanuban Selatan. Ones Umbu Ngadu Awang, tempat tanggal lahir Sumba Timur dengan 21 Januari 1997 dengan judul skripsi Profesionalisme Guru PAK dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SD Negeri Kiutenu. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi SOE nomor 14 garing STT SOE garing 20 garing Angkarum 1 garing 2022 tentang wisuda program sarjana misiologi. Ketua Sekolah Tinggi Teologi SOE menimbang 1 dan seterusnya mengingat 1. Statuta Sekolah Tinggi Teologi SOE, 2. Pedoman Kurikulum S1 Misiologi, 3. Kalender Akademik STT SOE 2021-2022 memperhatikan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi SOE nomor 39 garing STT SOE garing 30 garing Angkarum 10 garing 2021 tentang yudisium program sarjana agama dari program studi misiologi. Memutuskan, menetapkan pertama, mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan telah lulus ujian kesarjanaan, telah memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administrasi untuk diwisuda dari program studi misiologi di Sekolah Tinggi Teologi SOE. Kedua, mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administrasi jenjang kesarjanaan dan telah dinyatakan lulus berhak menggunakan gelar kesarjanaannya yaitu Sarjana Agama atau disingkat SAG di belakang namanya. Ketiga, keputusan ini berlaku pada tanggal dikeluarkan dan apabila dalam penetapannya terdapat kekeliruan maka dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di SOE pada lampiran surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi SOE nomor
14/STTSOE/20/Angkarum 1/2022 tentang wisuda program sarjana misiologi. Marsha Eventi Liu, tempat tanggal lahir Muke 6 November 1999 dengan judul skripsi Peranan Gereja di Masa Pandemi COVID-19 dalam Menguatkan Iman Jemaat di Gemit Betel Muke. Nadab Mansula, tempat tanggal lahir Batu Lesa 24 November 1990 dengan judul skripsi Keutamaan Kristus menurut Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23 dan implikasinya bagi kehidupan jemaat masa kini. Yeskial Weti Hajo, tempat tanggal lahir Oelanisa 27 Maret 1999 dengan judul skripsi Pembinaan kepada presbiter untuk meningkatkan kredibilitas dalam pelayanan di Gemit Bait El Oelanisa Kupang Tengah. Gideon Baok, tempat tanggal lahir Neonmat 20 April 1997 dengan judul skripsi Murtad menurut Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 19 dan maknanya bagi penguatan iman jemaat masa kini. Janji wisudawan. Dewan Kurator disilahkan duduk. Doa pengutusan oleh Martinus M.A. Ngengongo MPDK diiringi pujian berjuta jiwa.
Sambil menyanyikan pujian ini, saya mengundang Bapak Ibu semua kita bangkit berdiri. Dan dengan hormat kepada para hamba Tuhan, pendeta yang ada di tempat ini, kami mengundang untuk ada di depan. Kita akan mengulurkan tangan kepada anak-anak kita. Kita mendoakan mereka, biar mereka pergi dan menjadi saksi dimanapun mereka berada. Mari Bapak, kami mengundang bisa ada di depan. Para hamba Tuhan, pendeta, mari. Berjuta tangan melulur mengantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku jadi kasih-Mu, akan-Mu seumur hidupku. Melayani, melasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Berjuta kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku. Sebelum saudara pergi, arahkan pikiran dan hatimu hanya kepada Tuhan. Karena Dialah yang memilih engkau. Dialah yang menentukan engkau. Dialah yang mengutus engkau. Dia yang akan menyertai dan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam engkau. Percayalah bahwa Dia tidak akan pernah biarkan Anda sendiri. Sekalipun banyak pergumulan dan tantangan yang akan Anda hadapi, tapi percayalah, penyertaannya sempurna bagi saudara. Mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Dan mengasihi. Bapa kami di dalam sorga, Bapa pemilik kehidupan, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang telah menentukan segala sesuatu bagi kami, Bapa yang telah mengangkat kami, bahkan menyelamatkan kami dengan kasih-Nya yang ajaib melalui putra-Nya Yesus Kristus, menuntun dan memimpin kami di dalam kuasa Roh-Nya yang kudus, membentuk kami sehingga kami boleh dipilih, dipakai menjadi alat-Nya. Hari ini kami bersyukur dalam sebuah perjalanan panjang di STT SOE. Anak-anak-Mu boleh dipilih, mereka dibentuk dan mereka ditentukan untuk menjadi alat-Mu. Saat ini ya Bapa, mereka akan siap pergi untuk mengabarkan kabar sukacita, mengabarkan kabar baik, mengabarkan berita besar dari sorga. Tapi mereka sadar mereka bukan siapa-siapa, mereka bukan apa-apa, mereka terbatas. Tapi mereka percaya mereka ada di dalam tangan yang ajaib. Mereka ada di dalam tangan yang besar, pemilik alam semesta. Dan ke dalam tangan itu pula kami serahkan anak-anak-Mu ini. Tuhan pakai mereka dimanapun mereka berada. Sekalipun di sana begitu banyak pergumulan dan tantangan yang akan mereka hadapi. Tapi kami percaya janji-Mu. Janji-Mu berkata bahwa Dia akan menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman. Terima kasih banyak Tuhan. Kami serahkan anak-anak-Mu ini di ladang-ladang yang telah Tuhan tentukan. Dan kami percaya kuasa-Mu nyata di sana. Kami percaya Tuhan menyertai mereka di sana. Kami percaya bahwa di sana mereka akan melihat perkara-perkara yang besar. Bahkan di sana lewat mereka yang terbatas ini mereka akan menyatakan kuasa-kuasa Tuhan yang ajaib. Karena Tuhan
memberkati dan menyertai mereka. Tangan-tangan kami yang juga berdosa ini, kami hanya bisa mengerahkan tangan kami kepada mereka. Tapi kami percaya tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan kemuliaan itu sedang menopang dan mengangkat mereka, sedang menuntun mereka dan akan melakukan apa yang terbaik bagi mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami persembahkan sekali lagi anak-anak ini ke ladang-Mu, ke dalam pekerjaan-Mu, ke dalam tuntunan dan pimpinan tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, Bapa yang sudah menyelamatkan kami, dan di dalam tuntunan Roh Kudus, kami persembahkan kehidupan kami dan anak-anak ini. Amin. Pemberian penghargaan kepada lulusan terbaik diraih oleh mahasiswa atas nama Apliana Ruth Poli, SPD. Orasi wisuda akan disampaikan oleh Pendeta Binyamin Naralulu MTH. Tempat tanggal lahir Lataguri 7 Februari 1965. Pekerjaan pendeta. Alamat rumah Pastori Jemaat Gemit Epatasoe. Pendidikan terakhir Master Teologi. Riwayat pendidikan. SD Gemit DP Sabu Barat, tamat tahun 1977. SMP PGRI 2 Tarus Kupang Tengah, tamat tahun 1981. SMEA N Kupang, tamat tahun 1984. Sarjana Teologi dari Fakultas Teologi UKAW Kupang 1994. Master Teologi dari STT Jakarta, tamat tahun 2008. Riwayat pekerjaan pelayanan. Penempatan sebagai pendeta Gemit sekaligus sebagai ketua majelis jemaat wilayah Pene Utara dari tahun 1996 sampai dengan 2001. Sekretaris Klasis Amanuban Tengah Utara periode 1995 sampai 1999. Ketua Klasis Amanuban Tengah Utara tahun 1999
sampai tahun 2003. Ketua Majelis Jemaat Gemit Baitani Sumbawa Besar dari tahun 2001 sampai 2005. Koordinator Wilayah Pelayanan Klasis Sumba dari tahun 2002 sampai 2004. Sekretaris Komisi Teologi MS Gemit dari tahun 2008 sampai dengan 2013. Pendeta di Jemaat Gemit Efata Soe dari Januari 2010 sampai November 2011. Sekretaris Majelis Sinode Harian Gemit periode 2011 sampai 2015. Ketua Majelis Jemaat Gemit Immanuel Kesetnana Klasis Molo Barat dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Ketua Majelis Jemaat Gemit Kefas Biswaf Klasis Molo Barat dari tahun 2019 sampai 2020. Ketua Badan Diakonia Gemit periode 2020 sampai tahun 2023. Kita menyanyikan pujian Bangkitkan Aku. Jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus melaju. Apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu? Bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Inilah aku di hadapan-Mu Tuhan, bersama dengan segala yang kumiliki. Pakailah aku Tuhan, Bapak Ibu hadirin yang saya kasihi, Shalom.
Yang saya hormati dan saya kasihi Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Staf Ahli Bidang Kesra, para pimpinan OPD di lingkup Setda Kabupaten Timur Tengah Selatan yang berkesempatan hadir, yang saya kasihi Bapak Ketua STT SOE bersama dengan semua anggota Senat, yang saya kasihi dan saya hormati rekan-rekan pendeta yang telah mengambil bahagian di dalam doa untuk pengutusan para winisuda yang hari ini kita saksikan bersama. Yang saya kasihi dan saya hormati Bapak Ibu, orang tua, wali yang bersukacita atas keberhasilan anak-anak yang terkasih hari ini. Hadirin undangan sekalian dan teristimewa, adik-adik, saudara-saudariku, para wisudawan yang hari ini telah mengakhiri sebuah babak perjuangan dan siap untuk melangkah ke etape yang berikutnya, yang saya kasihi dan saya hormati. Bapak Ibu sekalian, pada tempat yang pertama dan utama kita patut menyampaikan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kasih. Karena atas cinta kasih dan perkenanannya, maka kita ada bersama-sama pada kesempatan yang sangat berbahagia saat ini. Dan selanjutnya, saya juga menyampaikan banyak terima kasih kepada pimpinan STT SOE atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan orasi wisuda pada saat ini. Bagi saya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah penghormatan yang luar biasa, sebab saya bukanlah bagian secara langsung dari Sivitas Akademika STT SOE. Bahkan saya juga bukan seorang akademikus. Karena itu sepantasnya saya tidak layak untuk berdiri dan menyampaikan orasi ini. Akan tetapi sebagai wujud penghargaan, sekaligus saya taruh dalam tanda kutip dalam tulisan saya, ini saat untuk membayar hutang kepada alma mater ini. Saya siap berdiri dengan penuh keyakinan diri. Kenapa saya bilang ini saat untuk membayar hutang? Sebab pada tahun 2011, ketika saya melayani di Jemaat Gemit Ephatha SOE, saya pernah diajak untuk bergabung menjadi bahagian dari Sivitas Akademika STT SOE, kalau tidak salah waktu integritas. Saya kira tadi di dalam visi misi ya, tercantum dengan jelas tadi visi misi STT SOE itu salah satunya adalah integritas. Pertanyaannya, kenapa? Perlunya integritas dalam diri seorang pemimpin adalah pertama, bukan sekedar karena kita mau, tetapi perlu kita pahami dan kita ketahui bahwa karena Allah menghendaki supaya pemimpin memiliki integritas. Jadi bukan sekedar supaya orang puji kita, visi misi pun bagus. Saya percaya ketika STT SOE memilih salah satu visi misinya berhubungan dengan integritas, itu pasti ada kaitan erat dengan ketaatan terhadap kemauan atau kehendak Allah yang menghendaki bahwa seorang pemimpin itu memang harus memiliki sebuah integritas. Kita bisa baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 4 sampai 5, 2 Korintus 1 ayat 12 dan Matius 22 ayat 16. Yakni hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan selalu melakukan sesuatu sesuai dengan hukum yang berlaku. Hidup dengan penuh ketulusan dan
berdasarkan kasih. Tidak hidup ya penuh dengan iri dan dipenuhi dengan rencana jahat terhadap sesama. Ini kehendak Allah. Itulah kebutuhan mendasar mengapa pentingnya sebuah integritas. Yang kedua, integritas juga merupakan kekuatan bagi seorang pemimpin. Itu kita bisa baca Amsal pasal 10 ayat 9, Titus pasal 2 ayat 7 sampai 8. Kenapa dia menjadi kekuatan? Karena memiliki kelakuan yang bersih, tidak korup, dan jelasnya tidak berliku-liku. Gitu ya? Jalannya tidak berliku-liku. Atau seperti tadi saya bilang, tidak bata putar atau tidak baular. Sehingga orang susah tangkap, susah baca, sulit ditebak, atau susah dipegang omongannya. Itu orang yang suka taputar itu sukar dipegang di pengomong. Karena ini dia begini mah dia terputar, begitu ya. Berdasarkan dua alasan ini, maka dapat dikatakan bahwa perlunya integritas berhubungan dengan pelayanan kepada Allah. Sebab menurut orang cerdik pandai, tanpa integritas seorang tidak bisa melayani Allah atau tidak bisa berdiri di hadapan Allah. Ya. Hanya pemimpin yang bersih yang bisa berada di hadapan Allah dan bisa menerima berkat-Nya. Karena itu pemazmur berkata, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkannya. Mazmur 24 ayat 4 sampai 5. Lalu berikut, bagaimanakah kita bisa mengembangkan dan memelihara integritas yang justru itu kehendak Allah dan sangat penting bagi seorang pemimpin, bukan saja pemimpin besar seperti tadi sini, tapi paling tidak mulai dari pemimpin terkecil di dalam rumah tangga atau di dalam keluarga. Nah, supaya kita memiliki integritas, maka perlu kita mengembangkan dan memeliharanya melalui sebuah upaya yang disengaja atau direncanakan dengan penuh kesadaran. Jadi integritas itu dia tidak muncul dengan sendirinya. Dia disengaja melalui sebuah proses. Dan saya kira adik-adik, saudara-saudara 16 orang ya, saya kira sudah berproses bagaimana membentuk sebuah integritas, dan hari ini saudara-saudara justru diutus di bawah tema berintegritas. Maka apa yang perlu diupayakan? Pertama, mulailah setia pada hal-hal yang kecil. Ya, mesti mulai setia terhadap hal yang kecil. Matius 25 ayat 21 sampai 23. Jangan bermimpi untuk mendapat tanggung jawab yang besar. Kalau tidak setia, mulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Kata Yesus, barang siapa yang setia terhadap perkara kecil, kepadanya akan diberikan tanggung jawab yang besar. Saudara-saudara akan pergi ke desa. Mulailah dari hal yang kecil. Jangan langsung bermimpi tentang hal yang besar. Sebab integritas itu dia mulai terbentuk mulai dari hal-hal yang kecil. Bukan langsung hal yang besar. Yang kedua, yakni katakan tidak pada pencobaan atau godaan. Saya kira sekarang ini banyak cobaan dan banyak godaan. Ibu-ibu cukup banyak godaan, bapak-bapak, apalagi menuju pasar. Iya, itu godaan banyak. Kita baru berdiri 100 meter, lihat di sana apa? Korting 70% tambah 20%. Itu bisa menjadi sebuah godaan. Ya. Akhirnya apa? Tergoda, bisa jadi nota dari rumah yang sudah siap bagus-bagus, tinggalkan nota, bebas berbelanja. Karena tergoda 70% tambah 20%. Gitu ya. Kenapa kita harus katakan tidak terhadap itu? Karena hal itu yang bisa mengalihkan seorang untuk melakukan keadilan, kesetiaan, kasih, dan ibadah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab kita berada di tengah dunia ini
ibarat orang yang sementara bertanding untuk memenangkan sebuah pertandingan. Hanya orang yang berintegritaslah yang bisa memenangi sebuah pertandingan karena dia mengarahkan pandang ke depan, tidak tergoda ke kiri ke kanan, atau seperti Yosua pasal 1 bilang, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Gitu ya. Yang berikut, janganlah begitu ya, jagalah supaya hati nurani selalu bersih. Gitu ya. Kisah Rasul 24 ayat 16. Hati nurani yang murni atau bersih tidak hanya di hadapan Allah atau hanya di hadapan manusia, tetapi baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Karena kadang-kadang banyak orang yang melakukan sebaliknya. Dia bilang, saya bersih dengan Tuhan tahu, tetapi di hadapan manusia dipenuhi dengan hal-hal yang kotor. Atau sebaliknya, dengan manusia dia bilang bersih, saya ini bersih ini, tetapi pikiran hatinya kotor di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena ada penipuan. Karena apa? Hanya mau memanipulasi sesamanya saja. Itu bukan seseorang yang berintegritas. Kemudian, apa kaitan integritas dengan pemimpin atau seorang pelayan? Ini saya kira menjadi inti dari tema yang saya sampaikan. Nah, ada beberapa catatan yang perlu kita ketahui bersama kaitan erat dengan hubungan antara integritas dan pemimpin atau pelayan ini. Yang pertama, tentu kita tahu kepemimpinan adalah perihal memotivasi orang untuk menjalankan dan mencapai misi organisasi. Jadi pemimpin itu dia mempengaruhi orang. Untuk apa? Untuk mencapai visi misi sebuah organisasi. Dalam usaha mencapai tujuan ini, persatuan, kepercayaan dan harga diri akan berkembang. Seorang pemimpin yang baik ya, akan membantu berkembangnya kualitas dirinya gitu. Namun kegagalan membangun integritas akan meracuni semua kesatuan yang ada, menghancurkan kepercayaan antar sesama dan mematahkan persatuan di dalam sebuah organisasi. Saya kira kita bisa amati, kita bisa lihat di sekeliling kita. Jika ada beragam kualitas kepemimpinan, ya, kata orang bijak, integritas hanyalah sebuah pertanyaan sederhana yang bisa dijawab dengan ya atau tidak. Kita memiliki integritas atau tidak. Untuk alasan tersebut, seorang pemimpin haruslah menunjukkan standar integritas yang tertinggi. Karena orang selalu mempertanyakan, apakah dia punya integritas diri? Nah, kita akan melihat juga apa karakteristik dari integritas dalam hubungan dengan seorang pemimpin. Pertama, berdasarkan pengalaman, dapat diketahui bahwa pemimpin yang berintegritas terlihat dari beberapa sikap yang ditunjukkan. Yang pertama itu sikap berupa ketulusan. Ketulusan adalah perilaku tanpa berpura-pura dan kesan yang palsu. Pemimpin yang berintegritas bersikap tulus, tindakan mereka sesuai dengan perkataan. Kembali tadi soal utuh, satunya ucapan dengan sebuah tindakan. Yang kedua, konsistensi. Satu perbuatan nyata yang mencerminkan integritas akan meninggalkan kesan, namun perilaku seorang pemimpin haruslah konsisten jika ia ingin berhasil membentuk satu organisasi, termasuk organisasi keluarga. Orang tua tidak konsisten terhadap kata-katanya, maka dia tidak akan dihargai oleh anaknya. Ya. Kenapa? Misalnya saya kasih contoh saja. Orang tua bilang anak tidak boleh merokok, tidak boleh minum mabuk. Tetapi saat tertentu dia pun bapak suruh dia anak-anak beli rokok dulu. Dia bilang beli ini dulu. Dia bilang apa? Pulsa dulu. Beli ini air kata-kata dulu.
ya, ini akan mengganggu itu, gitu. Pada kenyataannya, integritas bersifat mutlak karena secuil pelanggaran saja terhadap integritas akan meninggalkan cacat permanen. Seperti kata pepatah, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Para pemimpin haruslah konsisten dalam menjalankan standar kedisiplinan. Seorang pemimpin yang diskriminatif dengan menggunakan jabatan atau hubungan pertemanan untuk menentukan tanggapannya terhadap pelanggaran kedisiplinan memiliki masalah integritas yang serius. Karena kadang-kadang untuk yang satu dia terapkan ini disiplin, tapi karena pertemanan dia bilang aman saja, tidak apa-apa. Itu tidak menunjukkan sebuah integritas. Tak ada yang dapat menghancurkan moral selain dari karena tidak memilikinya integritas seorang pemimpin. Dengan perkataan lain, rendahnya integritas seorang pemimpin akan menghancurkan moralitasnya sendiri maupun mereka yang dipimpinnya. Karena itu penting sebuah integritas. Lalu ada keteguhan hati. Untuk menjadi seorang pemimpin, kita harus memiliki lebih dari sekedar citra diri. Atau orang bilang pencitraan sekarang. Tidak hanya membangun image, begitu. Kita harus memiliki keteguhan hati. Presiden Abraham Lincoln pernah menceritakan kisah tentang seorang petani di mana di samping rumah petani tersebut tumbuh sebatang pohon tinggi yang sangat indah. Suatu pagi, dia melihat seekor tupai berlari memanjat ke atas pohon dan menghilang ke dalam sebuah lubang. Karena penasaran, petani ini melihat ke dalam lubang dan mendapati bahwa pohon yang ia kagumi itu berlubang di dalamnya. Dan bisa rubuh atau tumbang menimpa rumahnya saat badai hebat menerjang. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, seperti pohon tersebut, pemimpin yang dari luar terlihat memiliki keteguhan hati, namun ternyata di dalamnya kekurangan integritas, tidak akan kuat untuk bertahan dalam masa-masa sulit. Pemimpin yang integritasnya lemah tidak bisa membangun organisasi yang mampu bertahan dalam situasi yang penuh tantangan, termasuk ketika pergi bermisi. Bisa jadi, saya bilang, saya kuat, tetapi keadaan di lapangan bisa mengatakan lain. Dan jangan heran sekarang ini, banyak orang, baik melalui acara pengutusan seperti tadi, atau di gereja ada acara CD dan seterusnya, dia menyanyi, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Tapi baru beberapa hari, dia tidak lagi mau mengiring Yesus. Karena apa? Karena rupanya dia tidak tahu mengiring Yesus kemana. Ketika dia tahu mengiring Yesus melalui jalan Via Dolorosa, dia kaget, maka dia lari tunggang langgang. Itu bisa terjadi. Dan saya berharap tidak terjadi terhadap saudara-saudara yang akan pergi ke medan misi kemanapun saudara pergi. Lalu memiliki visi yang jelas. Pemimpin yang memiliki integritas pasti memiliki visi dan misi yang jelas, terarah dan memungkinkan keterlibatannya di dalam kepemimpinan itu sendiri. Itulah yang dimaksudkan dengan pemimpin yang visioner, yakni pemimpin yang melihat jauh ke depan, yang rasional dan visible untuk direalisasikan atau diwujudkan. Saudara-saudara pasti sudah punya mimpi. Kalau sudah punya mimpi, berarti saudara-saudara adalah calon pemimpin yang visioner. Penglihatan yang jauh ke depan itu tidak ditumbuhkan secara paksa, tetapi ia tumbuh sendiri dari berbagai pengalaman, intelektualitas, etiket, dan moral baik yang ditanamkan dalam hidup keseharian. Dan itulah yang disebut dengan integritas. Proses beberapa tahun, saudara-saudara ada di Alma Mater STT SOE, itulah sebuah proses untuk bagaimana saudara-saudara bertumbuh untuk menjadi orang yang berintegritas.
Salah satu contoh pemimpin yang berintegritas yang memiliki visi masa depan dalam Alkitab adalah Nabi Yesaya. Di tengah-tengah situasi politik, ekonomi, dan keagamaan yang sangat bobrok pada masa pemberitaan Nabi Yesaya, para pemimpin di mana saat itu tidak lagi menjadi pemimpin yang sesungguhnya, sebab ada penyalahgunaan kekuasaan yang telah meruntuhkan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Tempat ibadat kerap dijadikan mesin politik para kapitalis. Banding Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 17. Banyak politisi pada zaman Nabi Yesaya memberikan sumbangan besar-besar. Tetapi itu hasil yang tidak jelas. Karena itu Tuhan bilang, aku telah jemu. Karena itu jangan lagi datang ke hadapan hadirat. Orientasi kepemimpinan pada saat itu tidak lagi didasarkan pada kebenaran firman Tuhan, melainkan pada kekuasaan itu sendiri. Bukankah situasi dan kondisi serupa juga melanda bangsa Indonesia atau bangsa kita saat ini? Korupsi, ketidakadilan, penindasan, kekerasan, kemiskinan, premanisme, baik itu preman-preman politik maupun preman sungguhan di pinggir jalan, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya bertumbuh dengan subur di sekitar kita. Salah satu penyebab semuanya itu adalah menurut hemat saya karena rendah dan miskinnya integritas seorang pemimpin. Kalau dia punya integritas, pasti itu tidak akan terjadi. Mereka tidak lagi hidup di dalam visi dan misi yang telah ditetapkan bersama dan untuk kepentingan bersama. Tuhan telah memperlihatkan semuanya kepada Nabi Yesaya, tetapi juga kepada kita saat ini. Bahkan pertanyaan yang sama juga telah Tuhan ajukan kepada kita. Kepada Yesaya Tuhan bilang, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang pergi untuk aku? Ini ia menunggu jawaban kita untuk mengatakan, ini aku, utuslah aku. Khususnya saudara-saudara yang diwisuda hari ini, baik sebagai ahli di bidang PAK maupun sebagai pakar-pakar misolog. Maukah kita dan bersediakah kita menjadi pemimpin yang berintegritas seperti Nabi Yesaya? Mau kok? Puji Tuhan. Dan yang terakhir dari ciri seorang pemimpin tadi, menjadi seorang pemimpin harus mampu bertahan sampai akhir. Mampu bertahan, dan saya kira 16 orang ini sudah menunjukkan kemampuan pemimpin berintegritas. Karena kalau saudara tidak mampu bertahan, belum tentu wisuda ya. Saya tidak tahu teman-teman saya angkatan ada yang mundur ke sana. Ada yang semua sudah diwisuda kok belum. Ya. Ini pertanda bahwa saudara-saudara sebenarnya ini telah menunjukkan ciri kepemimpinan berintegritas. Karena apa? Karena saudara-saudara telah sampai di akhir. Dan memang salah satu ciri dari seorang pemimpin yang berintegritas adalah mampu bertahan sampai akhir. Pemimpin dapat menunjukkan integritasnya dengan melaksanakan tugas sebaik mungkin, terlepas dari berapa penting tugas itu atau siapa yang akan mendapat pujian. Gitu? Mungkin kita masih ingat penggalan syair lagu ini. Siapa yang setia hingga ke tamat, iring Yesus walau ribut perang. Gitu ya? Ia nanti dapatlah halat untuk kehidupannya, mahkota indah di rumah Bapa. Hanya orang atau pemimpin berintegritas tidak akan lari meninggalkan arena. Sebaliknya seorang pecundang akan mundur untuk menyelamatkan diri sendiri jika ada bahaya menantang. Saya harap saudara-saudara jangan mundur dari medan misi hanya karena ada tantangan. Betul? Kita tepuk tangan dulu untuk para calon-calon misioner ini. Yang terakhir, penutup. Menutup orasi ini, ada beberapa kesimpulan yang akan menjadi pegangan bagi kita tentang seorang pemimpin yang berintegritas. Atau pemimpin yang dikehendaki Tuhan sebagaimana disaksikan Alkitab. Pertama,
Dalam menjalankan roda kepemimpinan, relasi seorang pemimpin dengan Tuhan sangat penting. Sangat penting. Sekarang ini banyak orang ketika ada soal, dia tidak lagi berelasi dengan Tuhan. Yang dia ini hubungan pertama siapa? Media sosial. Ada soal, dia langsung muat status. Memang dia ini muat, dia bilang Tuhan nih. Tetapi sebenarnya bukan mengeluh, bukan berkomunikasi dengan Tuhan. Iya toh? Suami istri masalah, bukan dua orang pak omong, bukan omong dengan Tuhan, tapi omong dengan status. Malah mungkin kalau satu omong dia balas bilang omong dengan gitu. Itu hal yang pertama. Yang kedua, seorang pemimpin harus mengenal siapa dirinya. Penting. Pertama, dengan kita mengenal Tuhan, tetapi yang kedua harus mengenal diri. Dengan demikian ia mengerti tujuan pokok, mengerti apa tugas pokoknya dan mengetahui sejauh mana kemampuan dan apa kelemahan. Hanya orang yang tahu dirinya, dia akan menghargai orang lain. Ketika dia tahu kelemahannya, dia merasa butuh orang lain. Dan ketika tahu ada kekuatan di dalam dirinya, dia akan membantu orang yang merasa lemah. Yang ketiga, seorang pemimpin harus memiliki pandangan yang luas tentang eksistensi manusia seutuhnya. Dengan demikian, ia menyadari bahwa dirinya sangat membutuhkan pertolongan mereka, terutama para bawahan untuk menangani setiap permasalahan yang menyangkut hak dan kepentingan publik. Kira itu penting, termasuk mengenal nanti orang-orang yang kita layani. Jangan sampai kita merasa ya kita sarjana. Kadang-kadang kegagalan di lapangan karena kita bikin saya sarjana. Ingat, yang ada di lapangan itu profesor-profesor. Saudara-saudara harus pergi belajar dari mereka yang ada di sana. Kita baru S1. Dong sudah lewat. Gitu ya. Iya. Yang berikut, seorang pemimpin harus selalu bersikap komunikatif dalam arti yang tulus, ikhlas, benar dan sangat memperhatikan kualitas kata-kata yang digunakan. Artinya tadi ulang, tidak umbar kata. Sebab orang yang umbar kata tidak lakukan, orang bilang apa? NATO. Not act. Okay. Jadi jangan jadi NATO saja ya. Dengan demikian, ia tidak menjadikan dirinya manusia setengah dewa, yaitu merencanakan hal-hal yang tidak mungkin dia lakukan. Biasa-biasa. Mulai dari visi yang sederhana. Gitu ya. Seorang pemimpin harus peka dengan keadaan, cepat tanggap, selalu percaya diri dan optimis dalam segala situasi. Bahkan sesulit apapun situasinya, ia tetap melangkah dengan tenang, teduh dan bijak. Walaupun sebenarnya ia merasakan apa yang dirasakan orang lain atau bawahan, misalnya dalam hal pengambilan keputusan. Merencanakan hal-hal nanti ke depan. Seorang pemimpin harus memiliki sikap pengendalian emosional supaya ia dapat merasakan hal yang sama seperti apa yang dirasakan bawahan maupun masyarakat luas tentang sebuah krisis. Karena itu kecerdasan emosional itu sangat dibutuhkan guna mengantar seorang pada kesuksesan. Dan saya mau katakan, kalau dulu orang bilang budaya lokal menjadi ancaman, saya katakan tidak lagi. Dia telah bergeser. Budaya digital telah menjadi sebuah krisis besar yang melanda seluruh aspek kehidupan kita. Budaya digital artinya apa? Digital itu digitus jari. Orang sekarang jari lebih cepat daripada lone. Sudah soal baru kaget. Sukena tangkap karena buat berita hoax, baru muka bilang tidak, beta hanya main gila. Okay? Seorang pemimpin harus selalu belajar menempati janji meski ada beraneka ragam perubahan. Tetapi ia harus tetap konsisten dan tetap bisa diandalkan. Karena kemampuannya dalam menepati janji dirinya tetap menjadi andalan, panutan, teladan dan jalan yang patut diikuti. Kemampuan menepati janji adalah lahir dari kesetiaan terhadap diri sendiri, terhadap orang lain,
dan terlebih kepada Tuhan, dan dari situlah akan lahir sikap solidaritas. Dan salah satu ciri sebuah integritas, dia memiliki solidaritas, peduli dengan orang lain. Seorang pemimpin harus berani jujur, mengakui dan mengukur sejauh mana kapasitas dan keterbatasan pengetahuan. Apalagi kalau yang pakai, jangan berpikir lagi anak-anak yang kelas 1-2 tidak punya pengetahuan. Kenapa? Dong lebih pintar buka Google daripada kita. Ya, saya pegang ini handphone, bingung ini mau apa. Anak yang ini belum SD yang dia buka, Bapak ada di sini. Sekarang, iya. Jadi jangan lagi kita meremehkan dong pikir ini. Apalagi bilang dong di kampung jadi tidak tahu apa-apa. Tidak. Handphone ini tukang ojek di kampung lebih geng daripada ketempung. Iya. Kadang-kadang kita yang di kota ini casingnya casingnya yang kita kota ganti. Padahal di sana dong punya handphone lebih mewah. Itu 4G itu apa barang. Begitu Terakhir mohon maaf ini agak panjang. Seorang pemimpin juga harus berani mengakui kekeliruannya dan memiliki tekad baik untuk memperbaikinya. Artinya, setiap masukan adalah penting yang dapat menuntunnya menepukan jalan lurus menuju kebijaksanaan. Inilah integritas. Inilah ciri pemimpin yang berintegritas. Selamat kepada saudara-saudara menjadi pemimpin yang berintegritas. Dan salam integritas untuk kita semua. Kiranya kembali dari sini, jadilah pemimpin yang berintegritas, mulai dari rumah tangga, keluarga, lalu meluas ke tempat di mana kita dipercayakan. Tuhan memberkati, selamat berbahagia kepada kita sekalian, khususnya Civitas Akademika STSSOE. Salam. Persembahan syukur diiringi kidung jemaat 426, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita, dunia dalam gelap, kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kuasa Kristus nyatalah, ramani dan cemerlang. Hati keras supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, dan segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, kala itu kasih belas diberikan putra tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang.
gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Penyerahan para wisudawan kepada Ikatan Keluarga Besar Alumni Sekolah Tinggi Teologi SOE. Ya, hadirin yang kami hormati dan kami kasihi, hari ini tanggal 20 Januari tahun 2022, sebagaimana telah kita saksikan, hari ini telah diwisuda 16 orang dan mereka akan tergabung di dalam alumni dari Sekolah Tinggi Teologi SOE. Sedikit kami memberikan catatan bahwa sejak berdiri tahun 2008 sampai hari ini Sekolah Tinggi Teologi SOE telah mewisuda kurang lebih 300 alumni, dan mereka hari ini ada di ladang Tuhan, baik itu mereka ada di gereja, ada di pemerintah, ada di sekolah, dan di antara mereka juga saat ini sudah menjadi pegawai negeri sipil yang ada di sekolah-sekolah, baik itu di SD, SMP, maupun yang ada di SMA. Dan atas nama Sekolah Tinggi Teologi SOE, hari ini kami akan menyerahkan ke 16 wisudawan yang akan menjadi bagian dari alumni Sekolah Tinggi Teologi SOE. Kiranya mereka dapat diterima dan bisa berdampak menjadi berkat bagi gereja, bagi pemerintah, bagi masyarakat, dan bagi keluarga. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bupati Timor Tengah Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang Kesra Timor Tengah Selatan. Kepada Ibu disilakan. Shalom, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya mohon izin untuk tidak menyapa Bapak Ibu dalam Reuni Tunggal Ika seperti yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah melaksanakannya, karena saya melihat bahwa di ruangan ini hampir monokrom, kita satu warna, yaitu saya menyapa Ibu dengan salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Teologi SOE, para Dewan Dosen dan pendidik Sekolah Tinggi Teologi SOE, yang saya hormati Kementerian Agama Timur Tengah Selatan atau pejabat yang mewakili, yang saya hormati pimpinan perangkat daerah kalau berkesempatan hadir, yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta yang hadir pada saat ini, yang saya hormati Ketua Panitia Wisuda ke-10
Sekolah Tinggi Teologi SOE yang saya hormati Camat Kota SOE atau pejabat yang mewakili kalau berkesempatan hadir. Yang saya hormati Ibu Lurah Kampung Baru Kecamatan Kota SOE, beliau hadir karena kita tahu bersama bahwa Sekolah Tinggi Teologi SOE ada di Kelurahan Kampung Baru SOE. Singkatnya, para wisudawan dan wisudawati beserta orang tua, wali, dan keluarga, semua hadirin dan undangan yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin semua, permohonan maaf dari Pak Bupati karena beliau tidak bisa menghadiri acara yang bermartabat ini, oleh karena harus menghadiri beberapa kegiatan dinas yang penting dan beliau berhalangan asa. Oleh karena itu izinkanlah saya untuk atas nama pemerintah daerah menyampaikan sambutan Bupati pada kesempatan ini. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan penyertaannya serta hikmatnya bagi kita untuk menaiki hidup ini dengan berbagai aktivitas yang bermakna. Terutama pada hari ini kita dapat mengikuti rapat terbuka Senat Sekolah Tinggi Teologi SOE dalam rangka melaksanakan kegiatan wisuda tahun akademik 2021-2022. Hadirin yang saya hormati, saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan mengucapkan selamat kepada wisudawan dan wisudawati atas keberhasilan saudara-saudara melalui perjuangan yang panjang menimba ilmu di Sekolah Tinggi Teologi SOE, di mana dalam perjalanan ke depan saudara-saudara dapat meraih sukses yang lebih besar lagi dan bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa. Kepada Bapak Ketua dan para Dewan Dosen, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas partisipasi saudara-saudara di mana telah ikut berperan dalam memajukan pendidikan di daerah, yaitu di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Hadirin dan para wisudawan, wisudawati yang berbahagia, pada hari ini saudara masih dalam suasana kegembiraan bersama keluarga dan kerabat saudara menyelesaikan tugas berat. Akan tetapi, segeralah bersikap untuk berkompetisi dan berkompetensi. Arena yang akan saudara hadapi jauh lebih berbeda dibandingkan dengan saat saudara masuk ke perguruan tinggi beberapa waktu yang lalu. Jadikanlah keberhasilan saudara dalam menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi SOE sebagai langkah awal perjuangan dan pengabdian di masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, hingga akan dapat menjawab tantangan dan membuat rakyat menjadi pintar. Paling tidak, keberadaan saudara di tengah-tengah masyarakat dapat mengurangi permasalahan pendidikan yang sangat kompleks ini. Apapun pilihan pekerjaan Anda nanti dan apapun profesi saudara-saudara ke depan, jadilah tokoh yang cerdas, tokoh yang kreatif, tokoh yang inovatif, tidak emosional, bersemangat, dan penuh tanggung jawab. Peristiwa wisuda ini selain harus disyukuri, juga harus diharapkan dapat meningkatkan eksistensi dan kinerja Sekolah Tinggi Teologi SOE dalam mencetak insan-insan intelektual dalam membangun bangsa dan negara di masa yang akan datang. Untuk itu, jika Sekolah Tinggi Teologi SOE membuka kembali tatatannya tentang visi, misi, dan tujuan lembaga yang hendak dicapai dan program yang sudah ditetapkan, pasti
pasti meningkatkan langkah konkret dan tepat untuk menyikapi situasi yang terjadi di masa ini. Mencetak sumber daya manusia yang cerdas, handal, bukan saja kecerdasan intelektual saja, tetapi juga kecerdasan emosional. Hal itu penting karena kondisi sistem pendidikan kita di masa mendatang tidak akan lepas dari kondisi ekonomi dan sosial politik yang terjadi di Indonesia. Bahkan kondisi ekonomi dan sosial politik di tanah air memberikan dampak luar biasa terhadap kinerja dan sistem pendidikan nasional. Sejalan dengan itu, diharapkan Sekolah Tinggi Teologi SOE semakin memantapkan peran dan kiprahnya dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Selain itu juga lebih memotivasi segenap sisivitas akademika Sekolah Tinggi Teologi SOE untuk semakin kreatif dan inovatif dalam mengembangkan kegiatan yang memberikan kontribusi positif bagi kemajuan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya berharap kepada para wisudawan Sekolah Tinggi Teologi SOE agar jangan cepat merasa puas dengan menyandang gelar saja. Gelar sarjana hanya merupakan titik awal untuk melangkah ke depan yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Bapak Ibu, khususnya adik-adik wisudawan dan wisudawati, saya ingat tahun 87 ketika itu saya diwisuda pertama oleh Rektor Undana, Profesor Nasri Kaja. Dalam kata sambutannya beliau mengatakan pada kami bahwa kampus yang sekarang para wisudawan belajar di situ itu kampusnya sempit dan persoalannya terbatas, persoalannya tidak kompleks. Tetapi kampus yang lebih besar adalah masyarakat, karena nanti adik-adik akan terjun ke situ. Itu kampus yang lebih luas dan lebih besar. Masalahnya juga kompleks, macam-macam. Kita mau berhadapan dengan kebutuhan rohani, kebutuhan memenuhi kebutuhan jiwanya, atau juga raganya. Kita mau omong firman Tuhan, orang belum cukup makan, cukup pakai. Tempat tinggalnya, rumahnya reot-reot, belum layak huni. Banyak orang di kolong-kolong jembatan, di pinggir-pinggir jalan. Bagaimana kita bisa implementasi firman Tuhan ke hatinya? Jadi dunia, tempat kita tinggal, gereja ini masih ada dalam dunia. Gereja masih ada di Indonesia yang penuh dengan pluralisme dan juga kebinekaan. Karena itu kita di wisuda, tetapi kita akan turun ke dalam masyarakat yang kompleksnya, masalahnya sangat kompleks, yang kadang-kadang kita mau bicara mana duluan, mau bicara badani duluan atau rohani duluan. Tapi saya percaya semua akan dijalani dan Tuhan akan campur tangan hingga semua akan bisa ditangani dan dijalani dengan baik. Untuk itu sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya ucapkan selamat. Semoga Sekolah Tinggi Teologi SOE dapat mencetak sumber daya manusia yang handal guna mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa di masa depan. Jadilah pelopor pembangunan sesuai potensi di mana saudara bertempat tinggal. Hadirin yang saya hormati, oleh karena itu melalui kesempatan yang berharga ini, saya juga menitipkan beberapa program strategis yang menjadi pergumulan bersama antara pemerintah dan masyarakat, yakni pergumulan akan upaya penurunan angka stunting dengan melakukan beberapa hal seperti memenuhi kebutuhan gizi ibu dan bayi semenjak dalam kandungan, memberi ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan, terus memantau tumbuh kembang anak, dan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Saya tambahkan sedikit lagi. Stunting itu adalah
pertumbuhan kerdil, pertumbuhan yang tidak normal, manusia yang kerdil. Manusia yang kerdil, fisiknya kerdil, otaknya permisi, juga kerdil. Artinya berpikiran juga tidak normal. Dan itu masalah stunting. Stunting, kalau standar WHO itu minimal 20% dari luas wilayah dan jumlah penduduk di satu wilayah. Tetapi di Indonesia lebih besar dari itu. Untuk tingkat nasional saja sudah 25%, NTT 30%, TTS 35%. Tetapi kemarin kami cek data di Dinas Kesehatan dan BKKBN, untuk TTS ini stunting masih sudah ditekan turun. Mudah-mudahan dia turun terus sampai minimal sama dengan standar WHO. Kenapa pemerintah serius untuk menangani masalah kemiskinan dan stunting? Karena ini ada hubungannya. Orang miskin cenderung makan kurang-kurang, pakai kurang-kurang, tinggal juga tidak layak. Jangan omong masalah kesehatan dengan gizi, jangan kita omong lagi masalah pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Jadi karena itu ini masalah yang serius yang ditangani oleh dunia, bahkan di Indonesia dan di TTS, program prioritas. Dan kami tidak tertutup terhadap gereja dan juga pada hamba-hamba Tuhan, para pendeta dan rohaniawan-rohaniawan, agar bisa menyuarakan ini kepada jemaat, kepada umat yang dipimpinnya, karena menyangkut penyediaan sumber daya manusia di waktu yang akan datang. Jadi kita menyediakan sumber daya manusia yang handal untuk pembangunan fisik maupun non fisik. Karena kalau kita tidak memiliki sumber daya manusia yang handal, kita jangan berpikir maju ke depan. Kita tidak akan berpikir maju. Dan stunting itu dimulai dari kandungan. Kesehatan ibu dan anak itu penting. Memberikan air susu ibu 6 bulan pertama kepada bayi itu penting. Kesehatan lingkungan itu penting. Semua itu ada hubungannya satu dengan yang lain. Merupakan satu kesatuan yang nanti mempengaruhi tumbuh kembang anak dari bayi sampai dengan dia dewasa. Dan gereja dan juga hamba-hamba Tuhan, para pendeta dan rohaniawan tidak boleh menutup diri terhadap dunia kita ini. Kita masih hidup dalam dunia yang nyata. Kita masih hidup dalam kenyataan-kenyataan yang prihatinkan. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan serta peningkatan sumber daya manusia dan upaya memerangi kemiskinan ekstrim dengan meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga, dengan memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang pentingnya kreativitas dan upaya mandiri masyarakat dengan memanfaatkan lahan pekarangan demi terciptanya keluarga yang lebih sejahtera di Kabupaten Timur Tengah Selatan tercinta. Meskipun saat ini kita masih diterpa dengan pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia, termasuk wilayah pelayanan kita bersama, dan telah munculnya varian baru, yaitu varian Omikron, namun kita juga bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi kita, sehingga berbagai upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat telah menunjukkan bukti nyata pertolongan Tuhan melalui penurunan angka penurunan COVID-19 yang saat ini telah menurun secara signifikan. Dengan demikian, berbagai aktivitas pemerintah, sosial dan kemasyarakatan sudah dapat berjalan secara normal dan terbatas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan dengan selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan selalu berpikir positif. Jadi saya ulangi lagi, Omikron merupakan varian baru, walaupun COVID-19 kita sama tahu bahwa sudah
berangsur-angsur diatasi melalui protokol kesehatan, penerapan pemakaian masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dalam setiap pertemuan, dan juga melalui vaksin 19. Atas nama pemerintah, mungkin melalui saat ini, kalau di antara kita umat atau jemaat yang belum vaksin, supaya diarahkan untuk mengambil vaksinasi dalam tahapan yang berikut yang akan disediakan oleh pemerintah pada waktu-waktu ke depan. Dan juga dalam pertemuan harus bersikap positif. Saya tanya dokter, kenapa harus bersikap positif? Yang orang pintar biasa bilang positive thinking, berpikir positif. Semua hal, bagaimanapun sulit masalahnya, kita harus berpikir positif. Karena berpikir positif menguatkan kita, menambah daya tangkal kita, daya tahan tubuh kita terhadap berbagai persoalan yang menyerang kita dari luar ataupun dari dalam. Ya, orang kalau berpikir positif, berpikir semua itu baik. Kemudian dia punya imun tubuh akan tambah. Dia sulit sakit karena pikiran dikendalikan oleh hal-hal yang baik. Untuk itu saya tekankan untuk kita selalu berpikir positif dalam setiap pertemuan maupun setiap diskusi dan rapat-rapat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan bagi kita dalam berkarya. Tuhan memberkati segala upaya dan karya kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Salam, Tuhan memberkati kita semua. Soe 20 Januari 2022, Bupati Timur Tengah Selatan, tanda tangan saat EP tahun STMM. Terima kasih. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur Tengah Selatan. Hal ini diwakili Kepala Seksi Kementerian Agama Bimas Katolik Kabupaten TTS. Kepada Bapak disilahkan. Yang terhormat Bapak Bupati Timur Tengah Selatan yang diwakili oleh staf ahli bidang sastra, yang kami hormati para pimpinan OPD yang sempat hadir, yang kami hormati Ketua Yayasan SPT SOE, yang kami hormati Ketua dan para wakil Ketua SPT SOE, yang kami hormati Civitas Akademika SPT SOE, yang kami hormati para orang tua, keluarga yang berbahagia, yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta yang hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati pula para wisudawan wisudawati. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum menyampaikan kata sambutan atas nama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur Tengah Selatan, memohon maaf atas ketidakhadiran beliau karena sedang menghadiri sebuah kegiatan yang tidak dapat diwakili. Hadirin yang berbahagia, pada tempat pertama patut kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Guru Ilahi, atas cinta kasih dan penyertaannya sehingga pada hari ini rapat terbuka Senat SPT SOE
walaupun kita masih merasa terancam dengan wabah COVID-19. Sehubungan dengan acara ini, perkenankan saya atas nama pribadi dan keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur Tengah Selatan menyampaikan provisiat dan selamat kepada wisudawan wisudawati. Provisiat dan selamat atas keberhasilan saudara dalam menyelesaikan siarah pendidikan di lembaga ini dengan baik. Satu hal yang perlu diingat, bahwa wisuda bukanlah akhir bagi saudara untuk berhenti belajar. Peristiwa hari ini merupakan titik awal Anda memulai siarah baru. Saat di mana Anda ditantang untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa pendidikan. Untuk itu, saya mengharapkan agar saudara jangan cepat puas dengan apa yang saudara raih saat ini. Teruslah belajar untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Teruslah mengasah diri agar menjadi tangguh di tengah arus modernisasi yang sangat ketat dengan persaingan. Sebab seperti emas yang menjadi murni karena dibakar dalam tanur api, begitu pula saudara-saudara akan menjadi tangguh bila terus diuji dalam tanur kehidupan. Hadirin yang berbahagia, hari ini saudara menjadi sarjana. Di belakang nama saudara akan tersemat sebuah gelar yang menunjukkan spesifikasi saudara. Tetapi itu tidak berarti bahwa saudara akan mudah mendapat pekerjaan. Itu tidak berarti saudara akan dengan mudah lolos dalam sebuah seleksi. Sebab kalau dulu 100 lowongan pekerjaan berbanding 1 pencari kerja, maka saat ini telah berubah menjadi 100 pencari kerja berbanding 1 lowongan pekerjaan. Hal ini semakin dipersulit lagi dengan hadirnya revolusi industri 4.0, di mana tenaga manusia secara signifikan akan tergantikan oleh mesin-mesin otomatis yang berbasis kontrol digital. Saudara harus berjuang melewati pintu yang sempit. Dari sekian wisudawan-wisudawati hari ini akan lahir orang-orang sukses baru, sosok-sosok handal yang mampu memperpanjang barisan orang-orang sukses. Untuk itu pesan saya, pertama, bila suatu saat nanti saudara menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang berhati hamba. Pemimpin yang berhati hamba adalah sosok pemimpin yang tidak saja menjadi pelayan bagi orang-orang yang ia pimpin, tetapi juga terus menyuarakan hak orang-orang yang tak mampu bersuara. Itulah ciri kepemimpinan Kristiani yang telah diwariskan Yesus, sang pemimpin ilahi kita. Kedua, bila suatu saat nanti saudara menjadi guru agama, menjadi misionaris, jadilah guru dan misionaris yang dapat diduduh dan ditiru. Untuk menjadi sosok yang dapat diteladani, seorang guru atau seorang misionaris harus menghayati panggilannya sebagai perpanjangan tangan Yesus di tengah dunia. Dengan demikian, pribadi dan ajaran Yesus dapat dijadikan sebagai cermin hidup, tempat saudara berkaca diri untuk menata diri lebih baik, agar kelak saudara-saudara mampu menjadi garam dan terang dunia. Seperti garam yang memberi rasa asin tanpa merubah masakan yang diasininya, dan terang yang mengusir kegelapan tanpa harus membakar seluruh ruang. Maka menjadi garam dan terang berarti siap merubah hidup sesama tanpa memaksa sesama menjadi sama seperti diri Anda. Bawalah dia untuk serupa dengan sang guru ilahi. Garam dan terang dunia mengajarkan saudara untuk menjadi sosok yang bijak dan rendah hati. Hadirin yang saya muliakan, Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki 3 mantra dalam mewujudkan visi dan misinya.
moderasi beragama, kebersamaan umat, dan integrasi data. Saat ini, Kementerian Agama terus menyerukan moderasi beragama agar masyarakat Indonesia menghayati dan mengamalkan ajaran agama dengan baik dan benar. Ada 4 indikator utama moderasi beragama. Pertama, komitmen kebangsaan yang ditandai dengan sikap menerima prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara yang tertuang dalam konstitusi kita dengan 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Yang kedua, toleransi adalah sikap memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan dan mengekspresikan keyakinannya, atau sikap menghargai dan menghormati. Dalam kesempatan ini pula, saya mohon kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Bupati Timur Tengah Selatan, untuk dapat mengakomodir output dari STT SOE demi kemajuan Timur Tengah Selatan yang kita cintai. Semoga kita semua terus diilhami oleh Yesus Sang Guru Ilahi untuk selalu berjuang memajukan bumi Haumeni ini menjadi lebih baik di hari-hari mendatang. Selamat dan sukses untuk wisudawan wisudawati. Pergilah jadi pewarta yang mengimani apa yang dikatakan dan mengatakan apa yang diimani. Itulah model sederhana dari integritas. Sekian dan terima kasih. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Rapat terbuka Senat Sekolah Tinggi Teologi SOE ditutup oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi SOE Sutanto J. Prikase MTH. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Pemilik pelayanan yang telah mempercayakan pelayanan ini kepada kita sekalian, saya sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teologi SOE menutup rapat terbuka Senat Sekolah Tinggi Teologi SOE di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Menyanyikan pujian Tuhan pimpin anakmu, hadirin disilakan berdiri. Doa penutup dipimpin oleh Pendeta Yakob Ninggeding STH. Kita berdoa. Menyaksikan seluruh rangkaian acara yang bermartabat dan membanggakan pada siang hari ini Tuhan. Kami bersama-sama memuji Tuhan untuk kekuatan dan kasih-Mu yang menyertai kami. Kami mengucap syukur untuk pimpinan dan penyertaan-Mu atas kami semua, baik itu pengurus STT SOE, ketua bersama staf dosen, seluruh mahasiswa, orang tua, keluarga, dan sanak saudara
yang bersama-sama dalam acara sukacita siang ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh merasakan berkat dan pertolongan Tuhan. Dan karena itu bersama-sama kami menyatakan bahwa Tuhan baik bagi kami semua. Kesempatan siang ini kami berdoa, menyerahkan hamba-hamba-Mu, pengurus STT SOE, ketua bersama semua staf dosen yang telah berjuang bersama-sama dengan anak-anak kami yang pada hari ini diwisuda. Tuhan memberkati jerih lelah dari hamba-hamba-Mu. Tambahkan kekuatan, hikmat, anugerah yang berlimpah daripada Tuhan. Sehingga pelayanan ke depan ini menjadi berkat besar bagi kami umat-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan untuk anak-anak kami yang telah berjuang dalam sekian semester sampai hari ini dapat menyelesaikan kuliah mereka. Sebentar mereka akan masuk ke tengah-tengah pelayanan keluarga dan masyarakat yang baru yang mereka akan jumpai. Sertai mereka Tuhan. Kekuatan, hikmat, pengurapan yang daripada Tuhan tercurah melimpah dan menjadikan mereka alat berkat-Mu bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Bersama-sama siang hari ini mengakhiri seluruh acara rapat terbuka Senat STT SOE. Kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing, melanjutkan tugas pekerjaan dan pelayanan kami. Sertai kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan bersama-sama kami akan menerima berkat Tuhan. Anugerah berlimpah dari Allah Bapa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, serta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Gembala kita yang baik, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, menyertai kita sekaliannya, siang ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.